وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. آمين آمين. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة يا فتح يا كشف الغم يا من عباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ذنوبنا أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa sari anbiya wa likulli minhum wa sahabati ajmain, khususan khulafa ar-rasyidin sadatina Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali, wa bagan syarah basyara bil jannati mal arwah Sayyidah Ahmad Zahra, Sayyidah Baba Khadijatul Kubra, wa Sayyidah Aisyah Ar-Ridha, Sayyidina Hasan wa Maulana Husain, Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa jami' ahli al-Badr wal hud wal hindabiyah, jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minhum Sayyidina Muhajir Allahman bin Isa, Sayyidina Ali bin Alwi Khalil Qasam, Sayyidina Bikir Mugadda Muhammad bin Ali Ba'ala, wa jami' sadatina Ali Abi Ali bin Sayyidina Ibrahim, wa jami' ibadillahi sholihin masyarikil adi ila magharibiha, wa jami' masyayikhina fid din, bi anna Allah ini darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim asrari manwari mulumna fahatihim fid din wa dunya wal akhirah, walidina wa amwatina wa amwatil muslimin ajma'in, an Allah tawashshahum birrahmah wal maghfirah sakir min jannah birahmatih, bi anna Allah aslih umurana wa umural muslimin, yuhawil ahwalana jamil muslimin asanhal, bi anna Allah sabarfa'an al bala wal waba wal ghala wal hurub zalazil fitan ma dhahara minha ma batan, bi anna Allah bali maqasidana maqasid masyayikhina wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala hadiniya wa fi kulli niyatin salihah, wa ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala al-mu'alif rahimah ta'ala nafa'ana bih ila anqal wa taqwa wasiyatullahi rabbil alamin lil awwalina wal akhirin. Qala Allah ta'ala wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Fama min khairin ajilin wala ajilin zahirin wala batinin illa wa taqwa sabilum musila ilaihi wasilatun muballighatun lahu, wa ma min syarrin ajilin wala ajilin zahirin wala batinin illa wa taqwa hirzun harizun wa hisnun hasinun lissalamati minhu wa najati min darurihi, wa kam alaqallahul azim fi kitabihil aziz ala taqwa min khairati azimatin wa sa'adatin jasimah. Ma'syaral aba wal ikhwan ummahat wal akhwat hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di siang hari ini. Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan dan juga nikmat taufik dari Allah. Diberikan kemampuan untuk kita beribadah. Mudah-mudahan
amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita dan kaum muslimin diberikan Allah taufik, diangkat bala dan musibah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita terutama di Palestina, dan Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan dan kekuatan kepada mereka. Juga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita juga orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga hendaklah kita menemui ajal kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, penunjuk jalannya kita, Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bulan Rabiul Awal telah berlalu. Setelah memasuki bulan Rabiul Tsani, mudah-mudahan ikatan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlangsung bertambah, kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan, yaitu kita betul-betul umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aktivitas. Mudah-mudahan pengenalan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, momen bulan kelahiran Nabi, kita membaca sejarah Nabi, mengetahui aktivitas Nabi, akhlaknya Nabi, mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan betul-betul Nabi suri tauladan bagi kita, terutama tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nabilah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Nabilah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang dia menjadi takwa tanpa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dengan kita mengenal Nabi, tahu bagaimana sosok orang yang paling bertakwa. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita mengenal, terlebih lagi kita mencintai, maka gampang untuk kita meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan mudah mereka meniru karena mereka senang cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aktivitas Nabi mereka gampang untuk meniru. Isyarat dari Nabi sudah cukup bagi mereka. Tidak perlu motivasi, tidak perlu ancaman. Kalau kita ini mungkin perlu juga diancam, diunjuk motivasi baru nak melok. Karena mahabbah kita tidak seperti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mudah-mudahan dengan kita mengenal Nabi, akhlaknya Nabi, mukjizat Nabi, kasih sayang Nabi dan seterusnya, kita mungkin mendengar nasihat-nasihat berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertambah cinta kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bertambah mudah untuk kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Imam Haddad menyatakan takwa ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Allah firmankan, wasiat Allah kepada orang-orang awalin yang dahulu, wal akhirin sampai akhir. Dari Nabi Adam sampai akhir umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berwasiat untuk bertakwa kepada Allah. Bagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Betul-betul telah kami wasiatkan kepada orang-orang ahli kitab sebelum kalian dan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Jadi takwa kepada Allah seluruhnya, umat-umat terdahulu itu. Intinya ada bertakwa kepada Allah. Takwa maknanya ya takut kepada Allah. Secara bahasa ya takwa itu takut. Makanya kalau wong sudah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wong itu masih hidup tapi sebenarnya sudah mati. Ketika rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah hilang. Orang kalau sudah tidak takut lagi dengan Allah, ya melakukan apa baik? Sekendaknya dia melakukan. Kalau sudah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita maknanya harus di antara takut kepada Allah
dengan takut baru bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada ahli kitab terdahulu dan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Fama min khairin ajin wala ajilin dhahirin wala batin illa wa taqwa sabilun mausulun ilaihi wa wasilatun muballighatun lahu. Tidaklah suatu kebaikan baik sekarang maupun yang akan datang, ajilin sekarang wa ajilin dan akan datang, itu baik dunia maupun akhirat. Zahirin wala batinin, baik kebaikan zahir maupun batin. Kecuali at-taqwa sabilun mausulun ilaih. Kecuali takwa itu adalah jalan yang menyampaikan kepada itu kebaikan. Jadi tidak ada yang namanya kebaikan itu dapatkan dari tidak bertakwa, tidak. Kalau ada merasuk itu kebaikan, sebenarnya itu adalah istidraj. Tidak ada namanya kebaikan dunia dan akhirat kecuali jalannya adalah bertakwa kepada Allah. Wasilatun muballighatun lahu, sebagai wasilah untuk sampai kepada kebaikan itu. Jadi itu sumbernya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa ma min syarrin, tidaklah satu kejahatan ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin, baik yang sekarang maupun yang akan datang, dunia maupun akhirat, zahir maupun batin, kecuali wa taqwa hirzun harisun wa hisnun hasinun, kecuali takwa kepada Allah Subhanahu sebagai penjaga benteng yang kokoh, lisalamat minhu, untuk selamat dari kejahatan itu. Jadi seluruhnya kejahatan dunia dan akhirat, penyelamatnya adalah takwa. Wan najati min darurihi, dan keselamatan dari bahaya kejahatan tersebut. Jadi takwa ini makai sumbernya, makanya diwasiatkan setiap Jumat. Jadi rukun khutbah. Zaman kita lah dengar tapi masih tidak takut dengan Allah. Masih tidak berusaha menjadi orang bertakwa. Memang kita ni tidak tahu dan bahkan tidak mampu kita untuk menjadi orang yang bertakwa, benar-benar takwa itu tidak ada mampu kita. Tapi tidak-tidaknya kita itu berusaha. Takwa atau tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takwa itu tempatnya di batin. Kita tidak pacak nilai wong. Mungkin zahirnya ya, ciri-ciri orang bertakwa ya. Tapi kalau masalah wong itu bertakwa, belum tahu kita. Karena masalah takwa itu bukan sekadar zahir, batin tempatnya. Kata Nabi di sini tempat takwa. At-taqwa hahuna. Tapi takwa itu ada ciri-cirinya. Orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat. Orang yang sholat itu ciri orang yang bertakwa. Yang tidak sholat berarti tidak takwa. Zahirnya itu. Yang puasa dengan yang tidak puasa. Yang taat dengan yang maksiat di jenggoan. Ini tidak takwa. Tidak takut. Gampang meninggalkan sholat. Tidak takut berarti dengan Allah. Makanya kalau orang yang takwa dari segi ciri-ciri sholat, orang yang bertakwa, semakin takwanya kuat, semakin bersegera dalam sholat. Ada yang takwa itu nilai yang tinggi, jangankan sholat, wudhu baik sudah khusyuk dia. Al-Imam Ali Zainal Abidin, kalau dia berwudhu pucat kainnya. Sampai dia ngomong, kenapa pucat? Gak ketinak wudhu. Beliau menjawab apa? Kau tidak tahu apa? Aku nak menghadap siapa? Nah, ini kan nilai takwa itu tinggi. Kalau kita mungkin wudhu sampai berkelakar, kadang-kadang cepat baik kita wudhu, karena nilai memang takwa kita ini rendah. Itu cirinya. Makanya kalau takwa itu koreksi diri kita. Apalagi di zaman sekarang ini, kalau kita sibuk dengan urusan orang lain, apalagi sibuk di media sosial, hayal ngomeni wong, komen di kita dewe. Nah, koreksi di kita dewe. Kurang kita nih banyak. Tidak ada waktu kita nak ngurusi wong. Kalau kita sudah fokus dengan diri kita, maka nilai takwa kita jauh sebenarnya. Kenapa kita masih nak ngurusi hal wong, keadaan wong?
kita tak pernah ngoreksi diri kita. Maka kalau kita nak bagus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk daripada kebaikan keislaman seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Itu dah yang ada urusan dia. Tinggalkan, bukan kapasitas kita. Koreksi diri kita, baik. Maka nilai takwa itu jauh. Apalagi urusan batin. Maka kita tak baca nilai wong, yang baca kita nilai diri kita dah baik batin. Kalau zuhir itu tadi kita baca nilai, ini wong yang solat, ini baca Quran, wajin baca Quran, rajin berzikir, itu ciri-ciri orang bertakwa. Karena ciri-ciri orang bertakwa pasti menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan. Jadi modal takwa ini. Takwa ini adalah kebaikan dunia dan akhirat. Takwa jalannya, wasilahnya untuk mendapatkan. Kejahatan dunia dan akhirat, takwa sebagai penyelamatnya, benteng yang kokoh. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyelamat. Wa kam alaqallahu al-azimu fi kitabil azizi ala taqwa min khairatin azimah wa sa'adatin jasimah. Imam Haddad, berapa banyak Allah Subhanahu wa taala ikatkan di dalam Al-Qur'an yang mulia bahwa takwa itu kebaikannya sangat agung, kebahagiaannya sangat besar dari takwa. Itu banyak dalam ayat Al-Qur'an tentang faedah takwa. Amin dzalik di antaranya al-ma'iyah ilahiyah. Oh, ini yang hebat orang bertakwa. Al-ma'iyah ilahiyah, kebersamaan kepada Allah. Kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hifziyatil latifiyah, penjagaan yang sangat ketat kepada kita. Jadi kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hebat, orang yang bertakwa kepada Allah itu akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang takwa tak takut segala macam. Barang makan pokok nak naik biasa baik. Karena bersama Allah, tahu Allah Maha pemberi rezeki. Tak kata yang namanya barang mahal kalau ada. Tak kata namanya barang murah kalau tak kata kita. Oh mahal nian kata orang berduit, kata mahal. Oh murah nian kata orang buntu, kata murah. Jangan. Makanya orang yang bersama Allah tak pengaruh dengan hal yang lain karena Allah Maha pemberi rezeki. Bermacam yang ada tidak khawatir sama sekali. Kunci takwa. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Wah, jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa tak takut dengan celaan wong, cacian wong biasa. Yang dikhawatirkan kadang-kadang wong lain. Dikhawatirkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu arda ketika pada saat sebelum dibantai di Karbala. Pada saat sholat subuh, itu sholat subuh melok galo jadi makmum Sayyidina Husain atau pasukan yang musuh nak meweranginya. Kemudian pada saat itu sebelum peperangan Sayyidina Husain itu nangis Sayyidina Husain. Ketika nangis dilihat oleh Sayyidah Zainab dulunya, nama Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Dikatakan, kenapa engkau nangis? Apakah engkau takut dalam peperangan? Ayahmu terbunuh dalam memperjuangkan Islam. Keluarga-keluarga kita biasa terbunuh di dalam memperjuangkan agama. Sayyidah Hamzah, Sayyidah Syuhada, pemimpin para orang mati syahid. Apa jawab Sayyidina Husain? Aku bukan nangis karena diri aku, tidak. Bahkan kata Sayyidina Husain, pada saat itu aku sudah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bermimpi pada saat itu beliau terkeliap
Dikatakan Nabi datang, Nabi sudah mengabarkan dengan aku bahwa aku hari ini berbuka dengan Nabi. Pada saat itu beliau puasa 10 Muharram, puasa sunnah. Yang aku tangiskan adalah mereka-mereka ini yang memerangi aku. Mereka ini yang akan diancam neraka, memerangi kebenaran. Itu yang ditakutkan, dikhawatirkan itu. Itu makanya orang yang bertakwa tidak khawatir dengan diri mereka, ya tak? Kan khawatir dengan yang lain, iya. Karena sifat takwa itu bagiannya adalah penyayang, bagian daripada sifat Nabi. Mengasihi orang mukmin, bil mukminina raufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kan orang bertakwa mencontoh Nabi, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam itu. Kesian dengan orang lain. Nabi tahan berjuang, Nabi tahan lapar untuk umatnya. Nah, orang bertakwa ketika Nabi dianiaya luar biasa sampai malaikat marah, Nabi ngangkat tangan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunlah kaumku sesungguhnya mereka tidak tahu. Itu sifat orang bertakwa, nyuntuh Nabi. Nah, dikhawatirkan itu. Maka kalau para solihin yang mereka betul-betul takwa, mereka tidak khawatir. Cacian untuk pribadi tidak mereka hiraukan. Tapi kalau sudah melampaui bakalan bahaya wong itu, maka itulah dinasihat. Kalau untuk pribadi mereka orang takwa berapa banyak. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah di penjara, disiksa, beliau tetap mendoakan. Beliau tidak ada khawatir. Kalau cacian ini dari dahulu para solihin itu. Yang mereka khawatirkan orang-orang yang mencaci mereka. Mereka tidak akan kurang kedudukan. Mereka tidak akan peduli manusia ini nak benci galau, terserah. Manusia nak mencela terserah, yang penting Allah redha. Itu sifat Nabi, orang bertakwa itu tidak peduli. Nak benci galau terserah, yang penting Allah redha. Yang penting jalan benar. Tidak peduli nak ada follower apa tidak peduli. Yang penting Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka koreksi, jalannya benar, mereka jalankan. Tergelincir, mereka istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yang nilai takwanya luar biasa, bukan suatu hal maksiat, tapi mereka beristighfar. Imam Junaid Sayyid Ta'ifah radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah nafa'ana bih, beliau pernah ketika pada saat orang mengabarkan kebakaran, beliau termasuk saudagar, pedagang, bisnis, ada ngabar kebakaran. Pada saat itu beliau namanya istirja, musibah. Terjadi musibah itu untuk diri dewe atau umat Islam yang lainnya kena musibah, ya istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya tidak lama ada mengabarkan lagi. Selesai kebakaran, beliau tetap tenang karena beliau mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang mengabarkan, wahai imam, tokomu tidak kena. Tidak kena tokonya. Maka ada besar yang lain kena, beliau tidak kena tokonya. Ya, luar biasa, zakat benar. Harta ini tidak akan musnah kalau zakatnya benar. Terlebih lagi tambah wirid, zikir yang menjaga dari musibah, baca zikir terus yang melindungi kita dari segala macam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ta'awudzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dibaca 3 kali pagi, aman. Baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Juga zikir pelindungan. Orang-orang soleh itu banyak berzikir. Orang yang bertakwa juga banyak berzikir, ciri-cirinya. Maka beliau pada saat itu ketika dikabarkan, beliau mengucapkan alhamdulillah. Nah, di sini juga bagaimana rasa takut seseorang itu kalau nilai tinggi. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, rasa takutnya luar biasa. Ya Allah, salah kalau alhamdulillah ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Kalau kita wajar baik, bakaran tidak kena kita. Alhamdulillah. Pasti kita akan nyebut yang baik nih. Kalau yang tidak baik ngesok dia. Jangan hebat aku. Itu.
sombong. Ini orang baik pasti mengucapkan alhamdulillah. Tapi orang yang nilai takwanya luar biasa di sisi Allah, ini beliau merasa takut, merasa bahwa ini tidak tepat ucapan alhamdulillah. Kenapa dikatakan tidak tepat? Karena pada saat itu umat Islam yang lain terkena musibah, seolah-olah aku senang. Gara-gara itu mendep dia di rumah beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ini istighfarnya karena itu. Kalau kita mungkin istighfar karena maksiat lah bagus sudah di zaman sekarang. Telaju kita ngomen yang tidak bagus istighfar, minta maaf dengan uang yang mungkin kita komen ini yang tidak bagus. Telaju kita ngomong ini, atau nyata kita maksiat, atau ada mungkin seuzon kita dengan wong, atau benci dengan wong. Kadang-kadang model itu di zaman sekarang ini, gara-gara media sosial, gara-gara apa yang kita dengar, kadang-kadang wong yang tidak kita kenal ketemu lagi tidak pernah, jadi kita benci. Itu ada rusak hati kita. Rusak hati kita membenci wong Islam yang tidak kata alasan. Tidak boleh kita benci terhadap umat Islam, benci terhadap umat iman itu tidak boleh. Maka sifat orang yang selamat di akhir zaman yang di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa yang senantiasa mengucapkan atau berdoa Rabbana filana wali ikhwan ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu sifat orang golongan yang benar di akhir zaman ini, yang senantiasa mereka mengucapkan ya Allah Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan, jangan jadikan di dalam hati kami kebencian, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Itu juga doa. Jadi kalau misal kita ada benci dengan orang beriman, naudzubillah min dzalik. Karena akhir zaman ini itu kita kenal tidak, bertemu lagi tidak pernah, jadi benci. Penyakit hati kita baik. Di situ mungkin kita ada hasud, di situ kita ada memang dendam, di situ ada hingga akhirnya yang tidak kenal sama sekali kita benci. Bertemu lagi tidak apa? Gara-gara apa? Dengan hal yang ada. Makanya kalau muamalah dengan manusia itu dikatakan ulama amilun nas bima taro walatu amil nas bima tasma. Bermuamalah dengan manusia itu dengan apa yang kamu jingok pastinya. Jangan bermuamalah dengan apa yang kamu dengar. Kita kadang-kadang itu gara-gara dengar wong kita berhubungan berkawan baik. Ada dengar dari wong, kau hati-hati dengan si anu tu, kau berkawan si anu tu ini. Nah, kadang-kadang timbul akhirnya kita berubah. Padahal kita selama ini kita nyok baik wong. Itu muamalah kita dengan wong modal itu. Maka kita ni begitu banyak hal-hal yang bisa naudzubillah min dzalik merontokkan keimanan kita. Oke, hati kita jaga hati. Jaga hati, perbaiki hati. Itu nilai takwa itu harus ada pada diri kita. Paling tidak itu, tidak kata kebencian terhadap umat Islam. Jangan kalau kita nak mikirkan benci, jangan. Itu paling standar rendah. Itu Imam Junaid itu. Padahal sebenarnya tidak kata masalah dia. Beliau mengucapkan alhamdulillah wajar. Tapi gara-gara berhubungan tentang umat Islam lain dapat musibah, beliau menganggap ini tidak pas, tidak pantas. Istighfar minta ampun kepada Allah 20 hari gara-gara ini istighfar itu sampai tenang hatinya. Itu nilai takwanya luar biasa. Makanya kalau takwa itu kebersamaan dengan Allah, itu yang didapatkan oleh orang-orang bertakwa. Innallaha ma'al muttaqin. Wa min dzalik, di antaranya orang bertakwa. Al ilmu laduni. Wah, ini hebat top ilmu laduni. Ilmu laduni ini ilmu langsung dari Allah. Dapat. Ada nama ilmu kasbi. Kasbi itu apa? Usaha. Belajar. Ada yang dapat ilmu itu ilmu langsung. Berarti Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nah, itu dalam Al-Quran. Ada tak ilmu laduni? Ya, Nabi Khidir. Jadi langsung dari Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, kita baca seluruh kita punya kesempatan. Tapi selagi masih ada kesempatan kita kasbi ya belajar. Jangan ngandalkan ilmu laduni. Kadang-kadang banyak modelnya itu ngandalkan ilmu laduni. Nak langsung, kita kadang nak instan. Nak langsung cepat. Sampai dia kata ulama kalau misal ada wong yang punya ilmu dua, sikoknya ilmu laduni, sikoknya ilmu dari kasbi dari belajar, yang afdal yang dari
dari belajar dari awal di belajar itu lebih karena setiap dia belajar itu dapat pahala nilainya. Kadang-kadang kita nak pengen itu, apalagi ada pesantren dulu itu, dengan ilmu laduni, pengen dari mana berkhidmah belajar tidak jauh. Orang-orang yang dia kepengen belajar, tapi ternyata gurunya nyuruh lain, gawe lain. Nah, di sini akan diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang langsung tadi. Dia belajar sedikit, langsung dapat ilmu luar biasa. Di antara Syekh Ali bin Abdullah Baras, murid Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas Sahibur Ratib Al-Atas. Belajar luar biasa. Dia nak pengen belajar, tapi diperintahkan gurunya berkhidmat macam-macam. Nurut lah, tapi hatinya kepengen belajar, kaget. Nah, itu dalam pesantren kadang-kadang itu supaya berkhidmat untuk dapat ini. Tapi keinginan untuk belajar itu harus ada. Kena ngandalkan nak belajar tidur nak dapat ilmu mana kena belajar. Nah, ini nilainya juga bagaimana dalam Al-Qur'an menyatakan ilmu laduni ini ilmu yang belum kita ketahui dinjuk tahu Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya dia. Jadi kita punya kesempatan, tapi ada namanya usaha. Usahanya apa? Di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Ya, bertakwa kuncinya. Maksiat jalan terus, mana baca nak dapat ilmu. Makanya berat kita ni kadang-kadang lupa belajar karena maksiat. Beratnya itu bukan karena masalah belajar, itu karena maksiatnya. Kalau orang itu tidak dia bermaksiat, ilmu itu cepat dapat. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, Imam Syafi'i hafalannya itu luar biasa. Maka jangan kita nak nguku-nguku dengan keadaan kita sekarang ini. Baru macam sudah hilang hafalan. Ini kaget ngaso nak lebih hebat dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau baca sebelah tutup dulu, sebelah dia takut kaget apa langsung hafal. Pertama kali Imam Syafi'i kepada belajar dengan Imam Malik di Madinah, beliau duduk di belakang duduk. Belajar dengan Imam Malik, tak ada yang namanya bergerak, tak mantap kalau ajarnya anak ngege, tak katik berisik sedikit pun, tak ada nganggu konsentrasi guru, diam kalau belajar, tak ada yang bergerak. Hingga akhirnya Imam Malik tahu Imam Syafi'i ini nak tangan maki di belakang. Setelah selesai Imam Malik dengan dipanggil Imam Syafi'i. Pertama ditegur. Kenapa bermain-main tangan? Main-main. Main. Kata Imam Syafi'i dengan akhlaknya itu dikatakan bahwa aku tidak main-main. Aku nulis katanya. No? Karena aku tak kati alat tulis. Jadi aku banyak nulis dengan inilah, nulis dengan jari inilah nulis. Jadi imam ngekam, makanya ngekam. Dengar perhatian itu. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau kepengen aku ulangi lagi apa yang kau telah sampaikan, aku akan apa? Coba kata Imam Malik. Dibacakan hadis-hadis yang diomongkan Imam Malik, apal kalau Imam Syafi'i. Dengan ini baik. Kita mula tercogok dengar segala macam. Langgar kampulak pakai HP dengar di rumah pun tak apal-apal juga masih. Nah, ini yang hafalnya luar biasa. Kata Imam Malik, besok depan duduk. Nah, ini bang luar biasa. Makanya guru dan murid akhirnya apa? Diskusi. Sama-sama berilmu. Hebat mereka. Itu hafalannya itu. Tapi Imam Syafi'i dalam syairnya beliau menyatakan apa? Merasa lemah hafalannya masih. Syakautu ilal waqi' fi su'il hibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda ilal asi. Itu syair Imam Syafi'i. Apa beliau menyatakan, aku mengadu kepada Imam Waqi', salah satu guru Imam Syafi'i itu namanya Waqi'. Banyak guru-guru Imam Syafi'i. Jadi aku mengadu kepada Imam Waqi', gurunya. Jeleknya hafalan aku. Ini hafalan jelek model yang ini. Sekali dengar langsung hafal, nganggap jelek. Jeleknya hafalan aku. Fa arsyadani, maka guru aku memberikan petunjuk kepadaku. Apa petunjuknya? Tarkil ma'asi. Tinggalkan maksiat. Pada saat maksiat apa yang dilakukan Imam Syafi'i?
tinggalkan maksiat. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada maksiat. Jadi kalau orang maksiat itu ilmu itu jadi rusak. Makanya ilmu yang ada hati seorang munafik itu bahaya. Itu yang jadi racun. Itu namanya sesat mensesatkan. Ini yang dikhawatirkan Nabi SAW dinamakan ulama su, berilmu tapi wadahnya kotor. Makanya kalau dalam orang belajar dalam baik itu thariqah, belajar dia suluknya dengan guru murabi, yang awal adalah membersihkan tempat, membersihkan hati. Karena hati ini diisiakan dengan ilmu. Supaya ilmu yang masuk itu bersih, wadah. Kalau wadah itu kotor, wadah panahan kalau masuk ila susu, usak susu. Tapi kalau wadah bersih masuk susu memang susu nian. Itu yang bersihkan hati. Makanya kita ni perlu hati kita ni masih kotor. Makanya banyak-banyak berzikir. Makanya kenapa ada namanya thariqah ini, thariqah ini? Thariqah itu supaya untuk membersihkan hati, membersihkan tempat ini. Tidak cukup dengan zikir itu baik, kita tanpa ilmu belajar. Jadi ada isi. Isinya bagus, memang bersih. Makanya itu yang harus kita apa? Maka tempatnya takwa, kuncinya takut kepada Allah. Kalau kita kurang takut pada Allah, berarti kotor hati kita masih. Orang hati bersih itu masih takut pada Allah. Ya bagaimana Imam Junaid? Ucapan alhamdulillah beliau takut. Yang kita ngomong kotor, caci maki, mencela, tidak takut kepada Allah. Mana takwa kita? Makanya kita banyak-banyak istighfar sudah. Apa yang harus kita sibukkan? Banyak-banyak istighfar. Minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita. Minta ampun. Makanya dikatakan ulama, di akhir zaman ini zikir perbanyak, jangan sampai kita tinggalkan. Setelah qiraatul Quran yang wajib-wajib baca Quran, kemudian sholawat dan istighfar. Karena ini membersihkan hati. Sholawat, banyak sholawat, banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedang baca Quran. Quran jangan tinggalkan. Ya wirid, baca Quran 1 juz, yang sanggup 1 juz sehari, yang sanggup 2 juz, sanggup 3 juz. Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkarnya, bagaimana dikatakan para salaf itu dengan Al-Qur'annya. Banyak kata kalau tiap hari mengkhatamkan Al-Qur'an itu banyak. Ada yang 3 hari mengkhatamkan Al-Qur'an. Tidak-tidaknya kita orang awam 1 juz sehari, one day 1 juz. Paling tidaknya itu. Kemudian berbanyak sholawat dan istighfar. Yang jelas yang wajib-wajib kita laksanakan. Itu cara untuk kita bertakwa kepada Allah. Jadi berusaha terus kita takwa itu berusaha. Kalau kita tengok nilai kita ni masih kecil sudah. Nilai dikit takwa kita ni. Tapi berusaha harus kita. Jangan diam. Kita sudah takwa, kita sudah rapuh dikit, maka kita jatuhkan pula. Kita tidak urusi diri kita, ngurusi wong. Bahaya diri kita. Hilang baca. Iman ini baca tertarik, terhapus, dicabut di akhir zaman ini dengan mudahnya. Karena pertaruhannya pagi baca beriman, sore baca jadi kafir. Itu sudah dikabarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita hadir juga majlis taklim, ini ada terapi bagi kita untuk membersihkan hati kita. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dengan sebersih-bersihnya hingga nilai takwa kepada kita betul-betul takwa yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti orang yang paling bertakwa yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga tidaklah kita menemui ajal kita kecuali dalam keadaan husnul khotimah pada saat keimanan yang sempurna, dan Allah izinkan untuk kita mengucapkan la ilaha illallah yang dapatkan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadri di dunya wa kulla mahallin halqi yamilu bina ila ma'siyatik aw yasiluna an ta'atik aw yahulu bainana baina tahaqqub bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma a'inna bil ilmi wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa haqina bit taqwa al istiqamah wa idna min mujibati nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma rzuqna ilma laduni wa syarafa sabil hani wa hab jawani
Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.